Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hunaifa dari kelas B semester 4 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester kajian kitab hadis dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Sofyan Effendi, STHIMA. Kemudian topik yang akan kita bahas ialah Sunan Ibnu Majah. Pembahasan topik yang pertama ialah biografi Imam Ibnu Majah, dan yang kedua ialah kitab Sunan Ibnu Majah. Biografi Imam Ibnu Majah, nama dan nasab. Nama lengkap Imam Ibnu Majah adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'ah Al-Qazwini, pengarang kitab As-Sunan dan kitab-kitab bermanfaat lainnya. Rabi'ah berasal dari kalimat bi'ah, yaitu suatu nama yang diambil dari beberapa kabilah, namun sayang tidak diketahui pasti kabilah mana yang dimaksud. Sedangkan Qazwini adalah nisbah suatu daerah terkenal di Irak. Dari kota inilah banyak melahirkan ulama-ulama besar. Nah, Imam Ibnu Majah dilahirkan di Qazwin pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah. Jenazahnya disolatkan oleh saudaranya Abu Bakar, sedangkan pemakamannya dilakukan oleh saudaranya Abu Bakar dan Abdullah serta putranya Abdullah. Kemudian kepribadian dan mazhab. Para ulama hadis menilai Ibnu Majah sebagai seorang yang alim, dapat dipercaya, pendapatnya dapat dijadikan hujjah dan banyak menghafal hadis Nabi. Semua penilaian itu menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang pantas diteladani dan memiliki jasa besar dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi, serta berhasil menyemarakan kegiatan ilmiah di bidang ilmu hadis. Abu Ya'la Al-Khalili Qazwini mengatakan Ibnu Majah adalah seorang yang terpercaya, yang diakui kejujurannya dan pendapatnya dapat dijadikan pedoman. Aliran mazhab Imam Ibnu Majah tidak disebutkan, namun banyak pendapat yang mengatakan bahwa Imam Ibnu Majah dalam mazhab fikih mengikuti mazhab Syafi'i sebagaimana mayoritas penduduk pada kotanya pada saat itu. Mencarilah ilmiah untuk mencapai keusahanya dalam mengumpulkan dan mencari hadis-hadis Nabi. Ibnu Majah telah berkeliling di beberapa negeri, yakni ke Irak, Syam, Mesir, dan negara-negara serta kota-kota lainnya untuk menemui dan berguru hadis kepada ulama-ulama hadis. Beliau juga berguru kepada murid-murid Malik dan Al-Laits rahimahullah, sehingga ia menjadi sosok seorang imam terkemuka pada masanya di dalam bidang ilmu nabawi yang mulia ini. Kemudian guru dan murid. Az-Zahabi dalam tadkirahnya menyebut guru-guru Ibnu Majah diantaranya adalah Muhammad bin Abdullah bin Numair, Jabbarah bin Al-Maghlis, Ibrahim bin Al-Munzir Al-Zami, Abdullah bin Muawiyah, Hisham bin Ammar, Muhammad bin Ramah, Daud bin Rashid. Kemudian murid-murid Ibnu Majah antara lain Muhammad bin Isa Al-Abhari, Abu Umar, Ahmad bin Muhammad bin Hakim, Abul Hasan Al-Qattan, Sulaiman bin Yazid Al-Fahmi, Ahmad bin Ruh Al-Baghdad. Kemudian karya-karyanya dalam bidang tafsir, ia menulis tafsir Al-Quranul Karim. Dalam bidang sejarah, ia menulis kitab At-Tarikh, karya yang bersifat biografi para periwayat hadis sejak awal sampai ke masanya. Karena tidak begitu populer, kedua kitab tersebut di atas tersebut ada kemungkinan tidak sampai ke tangan generasi sekarang. Menurut Al-Azmi, kemudian kitab itu telah hilang. Sedangkan yang masih eksis adalah kitab hadis Sunan Ibnu Majah yang menjadi pembahasan kita saat ini. Kemudian penilaian para ulama tentang Imam Ibnu Majah. Al-Hafiz Al-Khalili menuturkan Imam Ibnu Majah adalah seorang yang siqah kabir muttafaqun alaih, dapat dijadikan sebagai hujjah, memiliki pengetahuan yang mendalam dalam masalah hadis dan kehafalan. Al-Hafiz Az-Zahabi menuturkan Ibnu Majah adalah seorang hafiz yang agung, hujjah dan ahli tafsir. Kemudian Al-Mizzi menuturkan Ibnu Majah adalah seorang hafiz, pemilik kitab As-Sunan dan beberapa hasil karya yang bermanfaat. Kemudian kitab Sunan Imam Ibnu Majah. Di dalam penyeleksian hadis, Ibnu Majah tidak menjelaskan kriteria dan standar yang digunakan. Dia juga tidak mengemukakan alasan dan tujuan penyusunan kitab tersebut. Kitab tersebut berisi 4.341 hadis yang terbagi dalam 37 bab kitab dan 1.515 bab. Akan tetapi dari sebanyak 332 hadis telah termuat di dalam Ushulul Khamsah. Dengan demikian masih ada tersisa 1.339 hadis yang masih diriwayatkan sendiri oleh Ibnu Majah dengan rincian sebagai berikut. Pertama, 428 berkualitas hadis, berkualitas sahih, kedua 199 berkualitas hasan, ketiga 613 berkualitas dhaif isnadnya, keempat 99 berkualitas munkar. Melihat dari sejumlah hadis yang dihimpun sendiri oleh Ibnu Majah, tampak sekali bahwa dia tidak memilah kriteria hadis. Sistematika penulisan. Yang pertama, dalam kitab Sunan Ibnu Majah
mendahulukan kitabus siyam kemudian kitabuz zakat. Padahal kalau dilihat dari berbagai versi hadis selalu lebih didahulukan kitabuz zakat yang kemudian kitabus sholat. Kemudian yang kedua didahulukan al-jihad untuk kemudian baru mengenai al-hajj. Kemudian mengenai muqaddimahnya tampaknya dalam Sunan Ibnu Majah membahasnya secara panjang lebar. Di dalam bagian muqaddimah ini saja terdapat 24 bab yang menyangkut sunnah, baca praktik ibadah Nabi, keimanan, keutamaan dan masalah ilmu, bahkan hingga memuat 278 hadis. Metode kitab dan kualitas hadis-hadisnya sama dengan Imam An-Nasai. Imam Ibnu Majah juga memulai penyusunan dengan mengumpulkan hadis-hadis dan menyusunnya menurut kitab atau bab-bab yang berkenaan dengan masalah fikih. Hal ini seiring dengan metodologi pada para muhaddisin yang lain serta Setelah menyusun hadis tersebut, Imam Ibnu Majah hanya mengkritisi hadis-hadis yang menurut beliau adalah penting. Ibnu Majah sendiri mengkriteриakannya sebagai hadis berkualitas sahih, hasan ataupun meskipun dhaif namun tidak terlalu parah tingkat kedhaifannya. Penilaian para ulama tentang kitab Sunan Ibnu Majah telah menjadi perdebatan yang cukup berbelit apakah layak diklasifikasikan dalam jajaran kitab hadis standar yang 6 atau tidak. Hal itu disebabkan pandangan ulama yang berbeda di dalam memberikan penilaian terhadap kualitas hadis yang ada di dalam kitab tersebut. Ulama yang pertama kali menyampaikan pendapatnya dengan memasukkan Sunan Ibnu Majah sebagai salah satu kitab hadis yang 6 adalah Ibnu Thahir Al-Maqdisi, yang kemudian diikuti jejaknya oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi yang dituangkan dalam kitabnya Al-Ikmal. Alasan yang dimajukan oleh mereka adalah karena di dalam kitab Sunan Ibnu Majah tersebut banyak memuat zawaid yang tidak termuat di dalam kitab-kitab lainnya. Meskipun ada beberapa ulama yang menilai bahwa ternyata mayoritas zawaid dimaksudkan berkualitas dhaif. Dengan demikian, nampaknya mereka masih berpandangan bahwa meskipun berkualitas dhaif, masih ada kemungkinan berasal dari Nabi. Oleh karena itu, mereka dan mayoritas ahli hadis tetap berpegang pada prinsip tersebut. Kemudian perbedaan pendapat ulama tersebut terhadap kualitas hadis atau kualitas kitab-kitab itu disebabkan karena kriteria penilaian yang berbeda pula. Ibnu Majah sendiri mengkriteриakannya sebagai hadis berkualitas sahih, hasan ataupun meskipun dhaif tidak terlalu parah tingkat kedhaifannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.